Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dokter Gigi Wawan Sumantri yang selalu memberikan informasi terupdate masalah kesehatan gigimu dan pastinya kalian jadi tahu solusi tentang masalah kesehatan gigimu saat ini. Oke, pastikan dulu untuk subscribe yang baru datang. Yang sudah lama, siapkan semua pertanyaannya, isi di kolom komentar ya. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, kita langsung saja bahas ke pembahasannya. Hari ini saya ingin membahas tentang kasus lepas jahitan. Itu sakit atau tidak, dok? Ya, karena ada pasien yang sedang rawat bersama dengan saya antara dokter gigi dengan dokter gigi spesialis bedah mulut. Nah, pasien itu laki-laki umur 27 tahun. Datang ke dokter gigi, ke poliklinik, kebetulan after atau setelah dilakukannya operasi gigi bungsu. Nah, di situ dilakukan penjahitan pada bagian belakang kanan bawah dan belakang kanan atas. Nah, di situ ada penjahitan pada bagian gusi belakangnya. Oke, di atas dan bawah bagian kanan semua ya. Setelah dilakukan operasi pada saat sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu, nah masih ada benang jahitnya. Dan alhamdulillah benang jahitnya itu setelah saya periksa ternyata masih utuh dan tidak terlalu kotor. Karena ada beberapa kasus yang sudah lepas atau justru memang kotor jadi sisa makanan. Sebenarnya pasien ini adalah pasien rawat bersama. Rawat bersama antara saya dokter gigi dengan dokter gigi spesialis bedah mulut. Dokter gigi spesialis bedah mulut itu merujuk ke saya untuk perawatan gigi selanjutnya. Nah, pada saat datang di sini pasien sudah kelihatan mukanya panik. Kenapa? Karena saya tanyakan, "Kenapa mas? Kok kelihatan banget kayak gitu?" "Iya dok, nanti siang." Oh tunggu dulu, kenapa dulu cerita. Gigi yang saya rawat sakit. Oh bukan dok, tapi oke. Saya periksa dulu. Oh ternyata setelah saya periksa ada beberapa yang tadi yang benang jahitnya masih ada tersisa di situ dan dia deg-degan untuk nyabut benang jahit tersebut. Apakah sakit atau tidak? Oke, di situ saya jelasin. Setelah pasiennya selesai, saya periksa dan pasiennya duduk. Duduk dulu, Mas. Nah, sekarang gini, saya cerita dulu ya. Sedikit saya cerita, kalau misalkan pencabutan gigi, itu sebenarnya tidak harus untuk dijahit. Namun, kasus ini adalah kasus gigi bungsu. Ternyata kasus gigi bungsu itu beda dengan kasus yang lainnya. Kalau misalkan pencabutan gigi seperti gigi depan, ya, seperti ini. Nah, ini tidak perlu dijahit, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya gigi bungsu, kan ukurannya lebih gede tuh, Mas. Nah, kalau misalnya lebih besar dan posisinya miring-miring sampai meliuk-liuk ke arah mesioanguler, ke arah vertikal atau horizontal, atau sampai benar-benar invaksi ke dalam gusi, itu pasti dong akan dapat luka sayatan yang lebih banyak juga. Jadi itu butuh dengan penjahitan setelah dicabutnya. Dicabutnya bisa jadi operasi atau tanpa operasi. Tapi kalau misalkan operasi, pastinya gusi itu harus dijahit setelah pencabutannya. Nah, untuk apa sih dijahit? Karena supaya tidak ada sisa makanan yang masuk ke situ yang bisa menimbulkan infeksi. Supaya merapatnya gusi tersebut itu akan lebih cepat dan tidak ada infeksi-infeksi yang diharapkan lagi ke depannya. Maka itu dilakukan penjahitan. Nah, pada saat pencabutan selesai, penjahitan pun selesai, nanti pasti diobservasi nih selama seminggu untuk kontrol. Seminggu pertama untuk kontrol atau 2 minggu pertama untuk dilakukannya lepas benang jahitan pasca cabut gigi operasi tersebut. Nah, seperti itu. Nah, untuk perkara sakit atau tidak, itu sebenarnya tidak sakit. Kenapa? Ya jelas saja, mencabut benang jahit pasca operasi pencabutan gigi itu tidak memerlukan obat bius. Kenapa? Ya memang nggak sakit banget. Sebelum dokter giginya melepas benang jahit tersebut, dokter giginya harus yakin dulu nih, melihat dan memeriksa, memastikan bahwa luka bekas pencabutannya itu yang dijahit itu tidak ada keluar darah lagi. Yang pertama itu. Yang kedua, dokter giginya memastikan luka yang dijahitnya itu sudah rapat, benar-benar rapat. Itu yang kedua. Yang ketiga, luka bekas penjahitannya itu tidak mengeluarkan nanah atau cairan dari batas luka tersebut. Nah, dokter giginya akan memperhatikan itu semua. Nah, kalau misalkan sudah oke semua, berarti itu tinggal digunting, dicabut, ditarik gitu. Nggak sakit kok, benar. Tapi memang rasanya ada linu-linu sedep.
atau linu-linu sedikit, tapi itu nggak apa-apa, nggak sampai sakitnya pada saat sesaat setelah cabut gigi. Percaya deh, nggak terlalu sakit seperti itu. Makanya tidak dibutuhkannya untuk obat bius lagi pada saat mencabut benang jahit tersebut atau melepas benang jahit tersebut. Sekarang sudah paham ya? Nah, yang diperhatikan malah justru setelah pelepasan benang jahit itu dilihat tuh daerah sekitarnya ada bengkak atau enggak, ada memar atau enggak, dan memang masih sakit atau tidak. Kalau misalkan masih sakit, nanti ada obat analgetik lagi atau obat yang diberikan setelah pelepasan dari benang jahit tersebut. Nah, seperti itu. Biasanya after pelepasan benang jahit, pasien itu dianjurkan untuk selalu membersihkan daerah di bagian bekas penjahitannya tersebut. Membersihkan selalu rutin, misalkan memberikan obat kumur yang seperti betadin, obat kumur, pelan-pelan saja semua dibersihkan, terus-terusan dibersihkan. Nah, kalau misalkan ada sisa makanan yang ada di situ, setelah cabut benang jahit, ada sisa makanan tetap di situ, masuk ke celah-celah gusi bagian jahitan itu. Nah, kalau misalkan setelah dijahitkan pasti ada cekung-cekung gitu ya, bekas soket atau gusinya belum menutup sempurna. Nanti itu rentan sekali dari sisa makanan yang masuk ke situ. Kalau misalkan cara untuk membersihkan sisa makanan itu bagaimana? Yang pertama, bisa dengan berkumur air, bisa dengan kekuatan lembut dulu yang pertama. Kalau lembut udah keluar ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi kalau lembut nggak keluar, berarti tekanan yang keras. Nah, seperti itu contohnya. Terus yang kedua, kalau misalkan tekanan keras tidak lepas juga, masih ada sisa makanan di bagian cekungan gusi tersebut yang belum nutup, nah maka kalian pastinya dengan sikat gigi untuk membersihkannya. Disikat terus bagian situ, oke? Bagian yang cekungnya itu. Kalau misalkan disikat pelan-pelan itu tidak keluar juga, berarti ini ada tips yang ketiga dari saya, yaitu dengan pakai sepet. Sepet itu seperti suntikan ya. Suntikan bukan disuntik sendiri atau bukan disuntikan oleh dokter gigi lagi, bukan. Tapi kalian tolong sediakan sepet yang seperti ini. Mungkin bisa terjual bebas di apotek-apotek. Ini yang 3 cc atau yang 1 cc yang seperti ini. Nah, gitu ya. Coba dilihat aja di apotek, apakah bisa dibeli bebas atau tidak. Kalau misalkan tidak bisa dibeli bebas, mungkin minta resepnya oleh dokter giginya supaya minta diresepkan untuk sepet ini. Nah, misalkan ini contohnya ya, sepetnya sudah kalian dapatkan, bisa dibengkokkan seperti ini. Hati-hati, ini bisa melukai jaringan sekitar ya. Nah, pelan-pelan saja, kalau bisa sih dibantu dengan orang tua atau orang yang ada di rumah ya, atau tidak dipakai untuk jarum kalau misalkan kalian takut. Kalau misalkan ini amannya dibuang aja jarumnya, baru kita pakai tanpa jarum. Nah, itu bisa dibantu dengan orang yang ada di rumah atau dengan kita sendiri. Kalau dengan kita sendiri agak sulit ya. Dibuka terus dikasih air, semprotan serot gitu ke bagian soket giginya, ke bagian bekas pencabutannya itu. Nah, setelah itu baru deh keluar, lakukan pembersihan itu sampai benar-benar bersih ya. Setiap kali setelah makan kalian periksakan sendiri ya, dicek di cermin, diperiksakan sendiri. Kenapa harus selalu bersih? Karena sisa makanan itulah yang menghambat proses penyembuhan. Nah, proses penyembuhan. Nah, biasanya setelah pencabutan benang jahit itu, pelepasan benang jahit itu masih ada berasa sakit. Mungkin ada perlu beberapa obat analgetik atau pereda rasa sakit. Justru perlu antibiotik karena pada saat pelepasan benang jahit ternyata masih ada nanahnya ya, atau masih ada beberapa infeksi di daerah sekitar situ. Perlu antibiotik. Antibiotik yang diresepkan oleh dokter giginya ya. Terus setelah itu beberapa hari setelah cabut benang jahit atau pelepasan benang jahit itu dianjurkan untuk berkumur, betadin obat kumur ya. Jadi setelah makan kalian bersihkan dulu dengan kumur air putih, bila perlu dengan sikat gigi. Setelah itu kalian cek kalau semisal di bagian soket gigi tersebut masih ada sisa nasi atau sisa makanan, kalian bersihkan. Setelah dibersihkan baru obat kumurnya dipakai ya, betadinnya. Ya, sebenarnya untuk obat kumur itu pemakaiannya sehari 2 kali saja ya. Kalau misalkan kumur air putih mungkin sesering mungkin setelah makan ya. Nah, sikat gigi setelah makan mungkin dibutuhkan setelah 30 menit setelah makan supaya sisa makanannya benar-benar hilang dan tidak ada meninggalkan infeksi lagi di daerah sekitar. Oke, ini ada tips selanjutnya dari saya. Biasanya dokter gigi spesialis bedah mulut menganjurkan setelah pencabutan gigi dengan operasi itu kan dijahit.
kalau misalkan ada dijahit biasanya 1 kali 24 jam itu tidak boleh untuk disikat dulu. Nah, bagian depannya bisa langsung disikat. Setelah pencabutan dengan operasi kan biasanya itu kan ada setelah obat biusnya selesai, berarti menunggu obat biusnya kan siuman dulu. Siuman atau pasca operasi itu sadarnya lama ya, jadi mungkin dibutuhkan untuk 1 hari menginap atau rawat inap. Nah, sekarang gimana keadaan soket bekas pencabutan gigi kalian? Apakah sudah sembuh atau belum? Atau memang masih ada benang jahitnya? Tenang, jangan ragu, tenang saja, jangan takut. Dan itu rasanya cuman linu-linu sedikit saja, tidak sakit seperti pada saat sakit gigi. Tapi kalau misalkan nggak dilepas, itu nggak baik juga loh, nanti ada pembengkakan lagi ke depannya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk subscribe lagi, like, comment, share video ini, dan berikan komentar apabila masih ada pertanyaan yang kurang jelas di video yang saya jelaskan ini. Oke, sampai jumpa di next video. Pastinya berkaitan dengan video ini. Dan sekarang waktunya Dokter Gigi Wawon Sumantri pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you!